Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 322 membunuh Sangguan Yilei. Potongan-potongan tanaman obat beredar di sekitar Jiang Chen, dan seluruh tubuhnya bersinar terang. Saat ini, dia sendiri adalah harta yang luar biasa. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk menangkap Jiang Chen, orang itu dapat menggunakan tubuh Jiang Chen untuk meramu beberapa pil berharga. Dulu di Kota Langit Harum, bahkan seorang pengawal dari keluarga Jiang haus akan kekuatan obat dalam tubuh Jiang Chen, dan ingin meminum darahnya. Membandingkan Jiang Chen dulu dan sekarang, perbedaannya sangat jauh dan tidak dapat dibandingkan. Tidak ada apapun di keluarga Jiang, pil-pil yang diberikan Jiang Zhenhai ayahnya kepada Jiang Chen adalah pil-pil dengan kualitas terendah. Ramuan apapun di Taman Langit ini ratusan kali lebih berharga daripada apapun yang ditawarkan keluarga Jiang. Berdengung. Dengungan terdengar dari permukaan tubuh Jiang Chen. Pada saat yang sama, gemuruh menggelegar meledak di dalam tubuhnya. Tanda naga baru terbentuk dan beredar tanpa henti di sekitar inti ilahi. Namun, momentum ledakan ini sengaja ditahan oleh Jiang Chen. Haha, Jiang Chen, menyerahlah saja dengan perlawananmu yang keras kepala dan tidak berguna itu, kau sama sekali bukan tandinganku. Sekarang, aku akan mempermalukanmu sebelum membunuhmu, aku akan memotong kedua tangan dan kakimu, membuatmu berlutut di hadapanku dan menjilati jari kakiku. Sangguan Yilei terus menyerang dan memukul mundur Jiang Chen. Meskipun wajahnya tampak pucat, dia sangat gembira saat ini. Benar-benar. Jiang Chen menjawab sambil menyeringai. Saat ini, ia telah memperoleh 500 tanda naga lagi, dan memiliki total 2.700 tanda naga di tubuhnya. Begitu ia membentuk 500 tanda naga lagi, ia akan mampu menerobos ke alam inti ilahi akhir. Bahkan dengan 500 tanda naga yang baru terbentuk ini, Jiang Chen sudah memiliki kemampuan untuk mengalahkan Sangguan Yilei. Namun, tubuhnya belum puas, masih ada ruang baginya untuk tumbuh lebih jauh, dan dia tidak akan melepaskan kesempatan langka ini. Big Yellow, aku butuh lebih banyak herbal. Jiang Chen sekali lagi berteriak ke arah Big Yellow. Dia tidak hanya menghabiskan semua ramuan yang diperolehnya di Taman Langit, dia juga menghabiskan semua ramuan yang ditemukannya di cincin penyimpanan para prajurit jiwa tempur yang dibunuhnya. Apapun yang bisa diserapnya, termasuk jiwa iblis, semuanya ada di tubuhnya saat ini. Kakekku, orang ini seperti lubang tanpa dasar. Big Yellow merasa ingin muntah darah. Namun, dia tidak berani ragu. Dengan satu langkah, dia tiba di depan ramuan tua. Dia meludahkan beberapa simbol mistis dan merusak mekanisme pertahanan, lalu dia mengambil ramuan itu dan melemparkannya ke Jiang Chen. Nangong Wentian dan Han Yan melakukan hal yang sama pada saat yang sama. Dasar bodoh, mereka hanya membuang-buang waktu dengan melakukan hal yang tidak berguna. Sungguh pemborosan herbal. Seorang murid dari klan Sangguan berkata dengan seringai mengerikan di wajahnya. Ketiga murid inti ilahi klan Sangguan menunjukkan ekspresi kemenangan yang sama di wajah mereka, tetapi ketika mereka melihat Big Yellow dan yang lainnya mulai memanen tanaman herbal, firasat buruk segera muncul di benak mereka. Namun, karena mereka telah menyaksikan kemampuan lawan, tidak seorang pun dari mereka yang berani menghentikannya. Mayat saudari Ling mereka tergeletak di tanah, memperingatkan mereka. Wah! Gelombang kejut dari pertempuran itu sangat kuat. Sangguan Yilei mulai merasa frustrasi setelah bertarung begitu lama, dan niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Kakak Lei, jangan main-main lagi dengan dia, bunuh saja dia sekarang. Seorang murid dari klan Sangguan berteriak dari bawah. Tepat saat kata-katanya keluar dari mulutnya, tiga sosok tiba-tiba muncul tepat di depannya. Setiap sosok berdiri di depan seorang murid klan Sangguan. Ketiga sosok ini tidak lain adalah Big Yellow, Han Yan, dan Nangong Wentian. Kenapa kalian tidak pergi ke neraka dulu? Han Yan berkata sambil menyeringai. Beraninya kau. Ekspresi ketiga murid itu langsung berubah, dan mereka segera mengeluarkan senjata tempur mereka. Trio di depan mereka tidak mudah dihadapi, dan dengan kemampuan mereka, tidak ada satupun dari ketiga murid itu yang sebanding dengan siapapun di antara ketiganya. Berani atau tidak berani menyerang mereka bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan oleh ketiga murid ini. Dengan tindakan mereka, Han Yan dan dua orang lainnya memberitahu mereka satu hal, dalam pikiran mereka, klan Sangguan hanyalah kentut. Ah! Tiga jeritan memilukan terdengar bersamaan. Tiga jenius inti ilahi dari klan Sangguan langsung dibunuh oleh Han Yan dan kelompoknya, dan tubuh mereka membuat genangan darah muncul di tanah. Mereka dibunuh dengan cara yang jauh lebih buruk daripada saudari Ling mereka. Bajingan! Apa yang terjadi di bawah sana tidak dapat luput dari perhatian Sangguan Yilei. Dalam sekejap, dia menjadi marah dan berteriak dengan marah sambil menunjuk ke langit. Aku akan mencabik-cabik kalian semua. Sangguan Yilei sangat marah. Tidak ada yang pernah melakukan hal seperti ini kepada klan Sangguan. Dia bersiap untuk turun dari langit. Pedang panjang setajam silet muncul di tangannya, dia ingin membunuh ketiga orang tercela itu sebelum dia membunuh Jiang Chen. Astaga, plus. Meskipun dia cepat, ada seseorang yang bahkan lebih cepat darinya.
Dalam sekejap mata, Jiang Chen menghalangi jalannya. Dengan senyum mengejek, Jiang Chen kemudian berkata, lawanmu adalah aku. Baiklah, Jiang Chen, aku akan membunuhmu sebelum membunuh ketiga semut itu. Ambil pedangku. Sangguan Yilei berteriak dengan marah. Ia segera mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah Jiang Chen. Dengan kecepatan yang luar biasa, pedang panjang setajam silet yang setipis sutra itu mendekati Jiang Chen. Sangguan Yilei sangat marah. Tepat ketika orang banyak mengira Jiang Chen akan terbunuh, atau setidaknya terluka parah, tiba-tiba terjadi perubahan mendadak. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, sejumlah besar energi yang diperolehnya dari menyerap sejumlah besar herbal meledak keluar dari tubuh Jiang Chen. Energi yang dahsyat itu menyapu medan perang berulang kali seperti beberapa gelombang laut raksasa, gelombang demi gelombang, masing-masing lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mengaum. Raungan naga yang tumpul dan bergema terdengar dari dalam tubuh Jiang Chen. Di luar tubuhnya, tanda naga berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, dan mereka berputar-putar di sekitar tubuhnya seolah-olah mereka adalah naga sungguhan, menyebabkan dia tampak sangat perkasa. Berdengung. Suasana di sekitarnya bergetar hebat. Jiang Chen mengeluarkan tombak emas dari cincin penyimpanannya dan menusukkannya ke arah Sangguan Yilei dengan kekuatan yang luar biasa. Dentang. Tombak itu bertabrakan dengan pedang panjang, menghasilkan percikan api dalam jumlah besar yang melesat ke segala arah. Kali ini, hasil tabrakan itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jiang Chen, yang sebelumnya lebih lemah dari Sangguan Yilei, tiba-tiba berubah menjadi dewa perang yang perkasa. Dengan serangan ini saja, ia mendorong Sangguan Yilei mundur setidaknya 330 meter. Astaga! Setelah menderita kekuatan yang luar biasa ini, Sangguan Yilei langsung memuntahkan darah dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia bahkan bisa merasakan jiwanya bergetar karena benturan itu. Dengan ekspresi ketakutan, dia menggelengkan kepalanya beberapa kali, menoleh ke Jiang Chen dan berkata, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sangguan Yilei tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Bagaimana bisa seorang pria tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ini bertentangan dengan akal sehatnya. Jiang Chen bahkan tidak bisa melawan beberapa saat yang lalu, tetapi dalam waktu yang singkat, keadaan telah berubah total. Ya Tuhan, apa yang baru saja kulihat? Bagaimana mungkin Jiang Chen tiba-tiba menjadi begitu kuat? Dia mulai melawan, itu pasti karena ramuan itu. Aku yakin Jiang Chen memiliki kemampuan untuk menyerap ramuan itu sepenuhnya dan mengubah kekuatan obat menjadi energinya sendiri. Itulah satu-satunya alasan mengapa kultivasinya bisa meningkat begitu banyak dalam waktu yang singkat. Sangguan Yilei ditipu oleh Jiang Chen. Jiang Chen telah menekan auranya selama ini. Jika Sangguan Yilei menggunakan serangan terkuatnya, atau bahkan senjata tempur tingkat sempurna, dia mungkin telah membunuh Jiang Chen sekarang. Namun, sangat disayangkan, dia terlalu percaya diri ketika mengira bahwa dia sedang menindas Jiang Chen, tetapi sebenarnya, dia memberi Jiang Chen waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Sekarang, dia dalam masalah, dan akan sangat sulit baginya untuk membunuh Jiang Chen. Kerumunan orang terkejut saat melihat apa yang terjadi. Tidak seorang pun benar-benar menduga akan melihat ini. Seorang pria tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat, dan itu memang pertama kalinya mereka menyaksikan hal seperti ini. Sangguan Yilei, hal yang mustahil belum terjadi. Aku yakin kamu berpikir mustahil bagimu untuk mati. Jiang Chen berkata sambil menyeringai. Dia sangat kuat saat ini, tetapi dia belum dalam kondisi puncak. Bahkan jika dia menyerang dengan kekuatan penuh, Sangguan Yilei masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sini. Tetapi, Jiang Chen tidak akan pernah memberinya kesempatan itu. Dengan gerakan telapak tangannya, ramuan lain muncul di tangan Jiang Chen, yaitu akar bunga bulu berdarah yang diberikan kepadanya oleh Xuan Ye. Ramuan itu diberikan kepadanya dengan tujuan untuk menyembuhkan luka Yan Chengyu, tetapi Jiang Chen membutuhkannya saat ini. Tidak hanya akar bunga bulu yang berdarah, Jiang Chen juga mengeluarkan rumput salju surgawi dan ginseng naga berusia 1000 tahun, lalu menyerap semuanya bersama-sama. Ini adalah ramuan yang diberikan kepadanya oleh Wu Jiu. Mereka telah tumbuh selama bertahun-tahun, dan semuanya memberinya kekuatan pengobatan yang luar biasa. Pada saat yang sama, Big Yellow memanen beberapa herba bermutu tinggi dari Taman Langit dan melemparkan semuanya ke Jiang Chen. Retakan. Setelah menyerap semua ramuan ini, suara retakan segera terdengar dari dalam tubuh Jiang Chen. Energinya mulai meningkat, seolah tak berujung. Tanda naga baru mulai terbentuk, dan segera setelah itu, Jiang Chen memiliki total 3.100 tanda naga di tubuhnya. Saat ini, lubang tak berdasar di tubuh Jiang Chen akhirnya terpuaskan. Dengan 3.100 tanda naga, Jiang Chen sekarang menjadi prajurit inti ilahi puncak menengah, dan hanya ada satu langkah terakhir sebelum ia dapat menerobos ke tahap berikutnya. Ia hanya membutuhkan 100 tanda naga lagi untuk menerobos. Sayang sekali kesempatan langka ini tidak membuat Jiang Chen berhasil menembus tahap berikutnya. Terlepas dari itu, Jiang Chen benar-benar puas dengan kondisinya saat ini. Meskipun kultivasinya meningkat pesat, fondasinya tidak terpengaruh sama sekali.
Selain itu, semua kekuatan obat masih tersimpan di dalam tubuhnya, dan begitu dia sempat menyerapnya, fondasinya akan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, menerobos ke alam inti ilahi akhir akan menjadi hal yang mudah. Yang benar-benar membuat Jiang Chen merasa tertekan adalah bahwa energi yang dibutuhkannya untuk menerobos terlalu banyak. Begitu banyaknya sehingga bahkan Jiang Chen merasa tidak bisa berkata apa-apa. Setelah menyerap begitu banyak ramuan, dia masih dalam tahap inti ilahi yang sama. Hal ini membuat Jiang Chen sedikit ingin mengutuk seseorang. Saat ini, dia baru berada di alam inti ilahi, dan energi yang dibutuhkan sangat besar. Suatu hari, ketika dia berhasil menembus alam jiwa tempur, alam raja tempur, alam kaisar tempur, atau bahkan alam orang suci. Siapa yang tahu berapa banyak energi yang akan dia butuhkan saat itu? Skill transformasi naga adalah skill yang sangat mengerikan, dan membuat kepala Jiang Chen mati rasa setiap kali memikirkannya. Tentu saja, sekarang bukan saat yang tepat untuk mengkhawatirkannya. Dengan kekuatannya saat ini, membunuh Sangguan Yilei adalah hal yang mudah. Sangguan Yilei, hadapi kematianmu. Jiang Chen melangkah maju dan tiba di depan Sangguan Yilei. Tanpa ragu, dia menusukkan tombak di tangannya ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Aku tidak akan mati di sini. Tidak mungkin seorang prajurit inti ilahi dapat mengalahkan seorang prajurit jiwa tempur. Sangguan Yilei berteriak. Pedang panjang di tangannya mulai bersinar terang. Saat ini, Sangguan Yilei akhirnya menggunakan semua kekuatan tempurnya, dan dia menyuntikkan semua energinya ke dalam pedang panjang di tangannya. Dentang. Tombak dan pedang panjang itu bertabrakan. Benturan hebat itu membuat pedang panjang Sangguan Yilei terlepas dari tangannya, dan pada saat yang sama, tombak itu terus menusuk ke depan seperti ular berbisa. Puci. Tombak itu menusuk dada Sangguan Yilei. Tombak itu melepaskan energi setajam silet yang menghancurkan setiap organ dalam tubuhnya. Satu serangan. Sangguan Yilei tewas tanpa perlawanan. Mayat Sangguan Yilei tergantung di tombak, dan darahnya menetes. Melihat kejadian ini, semua orang di kerumunan menahan napas, dan tidak ada yang berani berbicara sepatah kata pun.